Sadil Ramdhani telah resmi berpisah dengan Sabah. Adam Alis, Deddy Kusnandar, dan Mark Klok berikan kode-kode kalau Sadil Ramdhani akan bergabung Persib Bandung. Kayaknya pemberitaan 3 musim yang kita tunggu-tunggu ini akan tercapai. Sadil Ramdhani bergabung ke Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan kepada bobotoh terima kasih yang selalu komentar, like, dan subscribe bobotoh channel HTBO ini. Beberapa hari kemarin saya nggak upload konten karena ada kegiatan di dunia nyata bobotoh, tapi intinya insya Allah kita akan bahas lagi tentang Persib Bandung, dan kali ini Sadil Ramdhani. Oke bobotoh, saya yakin tidak sedikit juga bobotoh yang muak terhadap berita Sadil Ramdhani ini, karena kalau bobotoh ingat, Sadil Ramdhani ini udah dikaitkan dengan Persib Bandung sejak 3 musim kemarin, sudah dikaitkan, bahkan besar santer terdengarnya itu musim kemarin di era Coach Bojan Hodak awal musim mengatakan akan ada pemain yang bergabung, ingin pemain yang sudah langsung klop dengan para pemain. Nama Sadil santer terdengar, banyak media yang memberitakan di Sabah sendiri sudah tidak berlatih waktu itu. Ditambah juga Persib Bandung bermain di Asia, butuh pemain yang memang sekali bersadil dengan pengalamannya bermain di Malaysia dan juga di Timnas Indonesia. Ditambah juga waktu itu Persib Bandung memang membutuhkan sosok striker atau penyerang sayap. Muncullah nama Sadil. Cuma memang di akhir-akhir cukup mengecewakan, yang awalnya Sadil ini akan benar-benar bergabung tapi akhirnya gagal bergabung. Cuma waktu itu kalau bobotoh ingat di awal-awal musim kemarin, akhir-akhir bursa transfer, ada perkataan Sadil akhirnya tetap bersama Sabah, namun musim depan akan bergabung Persib Bandung. Sudah ada ucapan secara verbal. Jadi ucapan secara verbal teh, secara bahasa lah bobotoh merencek Sadil teh, oke lah Pak Adit, Pak Haji Umuh, saya akan bergabung Persib tapi musim depan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah sekarang santer kembali terdengar karena bukan hanya media di Indonesia, tapi media di Malaysia juga mengaitkan nama Persib Bandung untuk menjadi pelabuhan Sadil Ramdhani selanjutnya. Nah, atas dasar ini, bobotoh itu jadi agak kurang mungkin kurang semangat dan kurang percaya kalau ada pemberitaan soal Sadil Ramdhani. Yang sebenarnya saya juga kan selalu mewanti-wanti, nikmati saja. Selama rumor itu nikmati saja, cuman kita juga nggak boleh polos-polos amat. Kita ambil benang merahnya, di mana letak bahwa Sadil kemungkinan bergabung dan kemungkinan tidaknya. Nah, cuman berdasarkan hasil riset yang saya lakukan secara pribadi, bobotoh, kemungkinan besar Sadil untuk bergabung Persib Bandung di musim sekarang tuh lebih besar ketimbang musim kemarin. Kenapa alasannya? Musim kemarin, walaupun Persib Bandung memang menginginkan seorang Sadil Ramdhani, dan itu udah keluar statementnya dari Pak Adit kan, kalau Persib itu sebenarnya pernah mendekati Sadil, Persib di musim kemarin masih memiliki target-target yang bisa dibilang agak sedikit butuh waktu untuk direalisasikan. Yang pertama, harus pengelolaan GBLA. Terus juga bermain di Asia. Ditambah juga budget yang minim untuk bursa transfer pemain baru gitu kan. Sehingga kan nemulah Kocijan, nemulah Gustavo. Walaupun Gustavo bisa dibilang dengan budget yang seadanya memiliki kualitas yang bagus. Termasuk Milson 5. Atas dasar itu, Persib juga agak sedikit kurang untuk mengambil Sadil karena Sadil masih memiliki kontrak bersama Sabah 1 musim kemarin. Nah, itu yang membuat Persib Bandung semakin agak kesulitan untuk memboyong Sadil. Akhirnya muncullah pemberitaan kalau Sadil akan bergabung Persib musim depan alias musim ini secara verbal. Nah, sekarang udah banyak lagi kode-kodean. Yang pertama dari Pak Adit sendiri yang sudah mengucapkan pernah menghubungi Sadil. Yang kedua dari beberapa teman dekat Sadil seperti Adam Alis dan Mark Klok juga memunculkan kode-kode. Yang ketiga, Sadil Ramdhani yang terbaru sudah izin pamit kepada Sabah.
Nah, itu hal yang menjadikan kemungkinan besar Sadil akan bergabung Persib Bandung. Ditambah, Persib juga diprediksi akan mendapatkan pembiayaan yang cukup bagus untuk musim sekarang, apalagi kalau Persib Bandung berhasil juara. Karena ketika Persib Bandung berhasil juara, otomatis rasa semakin menjadi king di Liga Indonesia itu semakin besar. Pasti sangat ingin Persib mempertahankan juaranya 3 kali berturut-turut, ditambah juga Persib akan bermain di Asia. Dan Bojan udah bilang juga kan dari jauh-jauh hari kalau skuad kedalaman Persib ini tidak sepadan. Bojan selalu kecewa dengan pemain-pemain cadangan Persib Bandung yang tidak bisa menunjukkan kualitasnya, yang dianggap terlalu jet lag-nya jauh dengan pemain-pemain inti. Apalagi ketika khusus bermain di Asia, Bojan pernah berstatement, banyak pemain-pemain Persib yang memang tidak berpengalaman untuk bermain di Asia. Mungkin jika seandainya nanti Persib main lagi di ASEAN, ini kata Bojan ya, kata Bojan musim kemarin, Persib harus memperbanyak pemain-pemain yang memiliki pengalaman. Sadil masuk di situ. Sadil masuk di situ. Dia pernah bermain juga bersama tim Malaysia, Sabah di Asia, terus juga bersama timnas Indonesia. Kita udah tahu sangat melanglang buana, gitu kan. Dan Sadil juga pernah mengeluarkan statement kalau dia ingin tetap bisa bermain di tim besar karena dia tidak pernah menyerah untuk bersaing di timnas Indonesia. Maka dari itu, banyak pengamat dari Indonesia juga yang mengatakan tim yang paling cocok untuk dilabuhi oleh Sadil Ramdhani sekarang ya Persib Bandung. Secara keuangan udah jelas, pamor udah jelas juga, gaji aman segala macamnya udah jelas juga. Tim besar sangat layak untuk bisa diisi oleh pemain besar seperti Sadil juga. Apalagi tim yang akan bermain di Asia dan timnas Indonesia pasti memiliki pantauan yang lebih dari para pelatih timnas Indonesia. Dan itu akan sangat menguntungkan Sadil Ramdhani untuk bisa kembali ke timnas Indonesia. Walaupun sekali lagi saya selalu bilang simpanlah 10% untuk kekecewaan jika seandainya Sadil memang tidak kembali bergabung dengan Persib. Karena kita juga sekarang punya pesaing unggul yang dimana sudah sangat terang-terangan menginginkan Sadil Ramdhani juga, Dewa United. Dan ditambah Persib Bandung beberapa kali kalah saing soal perebutan pemain dengan Dewa. Salah satunya mungkin yang udah bobotoh tahu juga, Zaza dan Messi. Nah, apakah sekarang Persib Bandung akan kembali kalah dari Dewa United soal perburuan Sadil Ramdhani? Walaupun tentu saya selalu katakan bahwa value yang diberikan oleh Persib bukan hanya uang. Tim besarnya, basis supporternya, terus unggul di banyak halnya, manajemen terbaik, sekarang diakui juga oleh FIFA sebagai tim terbaik di Liga Indonesia, bahkan menjadi tim percontohan. Itu kan value yang sebenarnya harus diakui dan pasti dipertimbangkan oleh setiap pemain. Jadi bukan hanya duit. Dewa mungkin oke punya uang, tapi apakah dia akan tetap bertahan di 2 musim, 3 musim, 4 musim selanjutnya? Belum tentu juga. Sementara Persib Bandung secara historis sudah sangat-sangat terbukti. Nah, jadi nikmati dulu aja bobotoh tentang rumor Sadil Ramdhani ini. Yang jelas kalau saya sih melihat dari hasil riset yang dilakukan, kemungkinannya sangat besar ketimbang kemungkinan musim kemarin. Jadi kita tunggu aja welcome-nya, dan siapapun pemainnya mudah-mudahan memberikan yang terbaik ke Persib Bandung. Itu yang paling penting. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.